inside your head. Marc Marquez senang melihat Bagnaia temukan kembali ritme balapnya dengan Ducati Desmos edisi GP26. Tes Valencia tahun ini awalnya diprediksi hanya menjadi rangkaian uji coba rutin setelah musim berakhir. Namun kenyataannya, sesi ini justru melahirkan salah satu cerita terbesar menjelang MotoGP 2026. Seorang juara yang sempat kehilangan sentuhan emasnya tiba-tiba bangkit kembali. Sebuah motor baru menunjukkan potensi tersembunyinya, dan seorang rekan setim yang tengah cedera merasakan kebahagiaan mendalam dari kejauhan. Inilah kisah bagaimana Francesco Bagnaia menemukan kembali ritmenya dan mengapa Marc Marquez turut merasa senang. Setelah seri pamungkas MotoGP 2025 di sirkuit Ricardo Tormo, pedok tidak benar-benar beristirahat. Beberapa jam setelah balapan usai, lintasan yang sama langsung dipakai untuk tes resmi Valencia. Kesempatan pertama bagi para pembalap menjajal prototipe motor musim depan. Bagi Francesco atau Pecco Bagnaia, sesi ini memiliki arti lebih besar dari sekedar uji coba. Ia datang dengan tekanan berat. Performanya di beberapa balapan terakhir menurun. Ia kesulitan mengerem, kehilangan feeling pada ban belakang, dan kepercayaan dirinya sempat goyah, menjadi sesuatu yang jarang terjadi pada juara dunia 2 kali. Namun, semuanya berubah drastis ketika ia menaiki Ducati Desmos edisi GP26 untuk pertama kalinya. Reaksi Bagnaia pun langsung terlihat. Hari ini sungguh menyenangkan. Sejak awal kami bekerja dengan sangat baik. Pendekatan pertama dengan motor 2026 ini positif, jadi kami sangat senang. Ujarnya dengan senyum yang lama tidak terlihat ketika ia menggunakan paket sebelumnya. Menurut Bagnaia, Desmos edisi GP26 memberi kembali apa yang hilang dari sensasi berkendaranya. Motor tersebut memungkinkannya mengerem lebih dalam, menikung lebih agresif, dan mengontrol ban belakang dengan feeling yang lebih natural dari 3 aspek yang menjadi inti dari gaya balap Pecco. Saya bisa mengerem sangat keras, masuk tikungan dengan tajam, dan mengontrol ban belakang dengan baik, sesuatu yang tidak bisa saya lakukan dalam beberapa balapan terakhir, katanya lega. Lantas, apa yang sebenarnya berubah pada Desmos edisi GP26? Bagian paling mencolok terlihat pada paket aerodinamik baru. Ducati tampak mengembangkan bentuk aero yang lebih stabil, mengurangi hambatan, namun tetap memberikan downforce yang kuat saat pengereman dan masuk tikungan. Hasilnya, motor terasa lebih tenang, tidak mudah goyang, dan lebih jinak ketika menerima input agresif dari pembalap. Namun perubahan terbesar justru datang dari elektronik. Bagnaia menyebut adanya penyempurnaan pada traction control, engine braking, serta distribusi tenaga yang membuat interaksi antara throttle dan ban jauh lebih halus. Ada ubahan pada bagian elektronik yang membuat saya jauh lebih nyaman, tutupnya. Sementara Bagnaia tampil kembali dengan rasa percaya diri yang kuat, ada satu sosok yang menyambut kabar itu dengan senyum lega, Marc Marquez. Meskipun tidak dapat mengikuti tes karena masih menjalani pemulihan cedera, Marc Marquez dikabarkan merasa sangat senang mendengar progres rekan setimnya. Di tengah rivalitas internal yang pasti akan terjadi dalam tim Ducati Super Team ini, Marc Marquez tetap menghargai pentingnya harmoni dan kekuatan kolektif di dalam garasi. Bagnaia menemukan kembali ritmenya bukan hanya baik untuk dirinya, tapi juga untuk Marc Marquez yang akan segera kembali dan membutuhkan partner setim yang solid untuk menghadapi musim 2026. Ia memahami tekanan mental yang dialami Pecco dan tahu betapa pentingnya tes ini bagi kebangkitannya. Kini, menjelang musim baru, Ducati memiliki alasan besar untuk optimis. Bagnaia kembali bangkit dan Marc Marquez termotivasi. Desmos edisi GP26 terlihat siap membawa kedua juara tersebut menuju salah satu musim paling eksplosif dalam sejarah MotoGP. Let them get inside your head. Andrea Dovizioso angkat suara untuk Toprak Razgatlioglu. Adaptasi kilat dan potensi besar, tapi belum di level Marc Marquez. Ada satu kalimat yang cukup mengejutkan keluar dari mulut Andrea Dovizioso setelah menyaksikan performa Toprak Razgatlioglu dalam 2 hari pengujian di Valencia. Toprak itu luar biasa, tapi mengalahkan Marc Marquez masih cerita lain. Pernyataan itu langsung membuat banyak penggemar MotoGP penasaran. Apa yang sebenarnya membuat Dovi begitu terkesan dengan Toprak, namun tetap menilai bahwa jarak dengan Marc Marquez itu belum bisa terhapus dalam waktu dekat?
Jawabannya bukan sekedar soal kecepatan, tetapi kombinasi antara adaptasi, pengalaman, dan strategi balap yang menjadi fondasi seorang juara MotoGP. Toprak Razgatlioglu datang ke MotoGP membawa reputasi besar dari World SBK. Namun banyak pihak meragukan kemampuannya untuk langsung cepat, apalagi dengan motor Yamaha V4 yang sepenuhnya baru dalam sejarah pabrikan Jepang tersebut. Yang terjadi malah sebaliknya. Pada tes resmi Valencia, Toprak langsung menunjukkan bahwa dirinya bukan rookie biasa. Cepat beradaptasi dengan paket elektronik dan ban Michelin, menyentuh batas pengereman dengan kehalusan yang tidak disangka, mengungguli beberapa nama besar seperti Alex Rins dan Jack Miller, hanya terpaut sekitar 1 detik dari catatan waktu terdepan. Ini bukan performa standar seorang pendatang baru. Bahkan untuk seorang juara dunia WSBK sekalipun, kecepatan menyesuaikan diri seperti ini termasuk langka. Dovi, yang menjadi pembalap penguji Yamaha untuk proyek V4 pun mengaku ikut terkejut. Dovizioso, Toprak cepat, tapi mengalahkan Marc bukan perkara gampang. Sebagai pembalap yang punya pengalaman panjang di MotoGP, terutama duel sengit selama bertahun-tahun melawan Marc Marquez, Dovizioso tahu betul level seperti apa yang dibutuhkan untuk menandingi juara dunia 8 kali itu. Karena itu, ia memberi pujian sekaligus peringatan. Toprak sangat berbakat dan adaptasinya luar biasa. Tapi mengalahkan Marc Marquez itu level yang sangat berbeda. Ada beberapa faktor utama yang Dovi tekankan. Kecepatan saja tidak cukup. MotoGP bukan hanya soal lap time kencang. Dibutuhkan konsistensi tinggi, pemahaman strategi balap, dan kemampuan membaca ritme sepanjang 25-27 lap. Marc Marquez punya pengalaman bertonton. Marc telah melalui lebih dari 1 dekade duel melawan pembalap terbaik dunia. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan menjaga ban, bagaimana mengelola tekanan, dan bagaimana membaca perubahan grip saat balapan berlangsung. Ducati sedang dalam masa superioritas teknis. Dengan kombinasi power, aerodinamika, dan efisiensi akselerasi, Ducati memberi Marc potensi besar untuk tetap menjadi ancaman utama. Dovi menekankan bahwa untuk menandingi Marc, Toprak harus memiliki paket lengkap, teknik, strategi, mental, dan pengalaman. Namun Dovi percaya Toprak punya peluang besar. Walau memberi peringatan, Dovizioso bukan berarti meremehkan. Justru sebaliknya, ia percaya bahwa dengan perkembangan yang tepat, Toprak bisa menjadi pembalap yang mampu memenangkan balapan, bahkan menantang Marc suatu hari nanti. Jika Toprak terus berkembang dan konsisten, tidak ada yang mustahil. Ia punya bakat alami yang sangat kuat. Dovi tahu persis bahwa gaya pengereman Toprak adalah salah satu aset paling eksplosif di dunia balap motor modern. Dan jika ia sudah bisa mengadaptasi tekniknya ke karakter MotoGP, evolusi kemampuan itu hanya tinggal menunggu waktu. Dari sudut teknis, pengereman, Toprak memiliki raw talent terbaik dari lintasan lurus menuju tikungan. Jika ia bisa memaksimalkan efek aerodinamika dan engine brake V4, ia bisa menyamai atau bahkan melebihi pembalap top MotoGP dalam aspek ini. Corner entry dan mid corner. Ini area yang masih perlu peningkatan. Ban Michelin dan motor MotoGP lebih sensitif dibanding WSBK. Toprak butuh waktu untuk menakar grip dan load distribution agar tidak overpush. Strategi balap. Disinilah Marc Marquez unggul sangat jauh. Kemampuan mengatur ritme, membaca lawan, dan memilih momen untuk menyerang adalah sesuatu yang hanya datang dari pengalaman panjang. Dovi memberikan analisis yang realistis. Toprak sangat cepat dan sangat berbakat. Adaptasinya di luar ekspektasi. Namun level Marc Marquez masih berada 1 lapis di atas. Tapi Toprak bisa sampai ke sana jika terus berkembang dan konsisten. Pertanyaannya sekarang beragam. Seberapa cepat Toprak belajar? Seberapa jauh Yamaha V4 berkembang? Dan kapan momen pertamanya melawan Marc dalam kondisi sama kuat? Jika ini baru fase awal debutnya, MotoGP dalam beberapa tahun ke depan bisa menjadi panggung duel besar. Toprak Razgatlioglu versus Marc Marquez. Generasi baru melawan legenda hidup. Let them get inside your head. Tardo Zimuram, Ducati terpuruk tanpa Marquez alami krisis terbesar mereka sejak era dominasi dimulai. Siapa yang menyangka Ducati, pabrikan yang begitu dikdaya dalam beberapa musim terakhir, justru menutup MotoGP 2025 dengan wajah muram.
Seri pamungkas di Valencia menjadi salah satu akhir musim paling kelabu dalam sejarah tim Ducati Lenovo. Davide Tardozzi yang biasanya penuh energi, kali ini terlihat lesu, nyaris tanpa senyum. Hasil yang didapat memang jauh dari kata memuaskan. Bahkan dapat dikatakan sebagai titik terendah skuad merah tersebut. Masalah Ducati sudah terasa sejak awal seri hingga balapan sprint race. Francesco Bagnaia dan Nicolo Bulega yang menggantikan Marc Marquez yang masih pemulihan cedera, keduanya gagal menembus 10 besar. Performanya tidak pernah terlihat hidup sejak lap awal. Bulega kesulitan mengontrol agresivitas GP25, terutama pada fase akselerasi keluar tikungan lambat, membuatnya mudah disalip. Sementara Bagnaia berada dalam tekanan sepanjang balapan, terjebak dalam grup tengah, tak mampu menampilkan kecepatan yang biasanya menjadi senjatanya. Namun kondisi makin parah di balapan utama. Baru beberapa tikungan berjalan, insiden terjadi. Bagnaia terlibat kontak dengan Joan Zarco. Sentuhan kecil namun fatal itu membuat Bagnaia kehilangan kendali dan terjatuh di gravel. Ia tak bisa melanjutkan balapan. Wajah Tardozzi langsung berubah muram, bukan karena satu kesalahan, tetapi karena pola buruk yang terus berulang di seri akhir musim. Kekalahan ini terasa lebih menyakitkan bila melihat konteks musim 2025. Ducati sebenarnya memulai musim dengan dominasi penuh lewat Marc Marquez. Desmos edisi GP25 terlihat seperti paket sempurna, cepat, presisi, dan hampir tanpa kelemahan. Namun semuanya berubah total setelah insiden di Mandalika yang membuat Marquez cedera. Sejak saat itu, arah pengembangan Ducati berbalik tajam. Bagnaia hanya sekali mencatat kemenangan, itu pun di sprint race Malaysia. Pada balapan utamanya, ia kembali DNF akibat masalah ban. Setelah itu, rentetan hasil buruk tak terhindarkan. Bagnaia mencatat DNF 5 kali beruntun, sebuah catatan yang tidak pernah ia alami sebelumnya selama menjadi pembalap pabrikan Ducati. Nicolo Bulega yang diproyeksikan menjadi pelapis sementara pun tak mampu memberikan solusi. Meskipun berbakat, ritme MotoGP kelas Premier terbukti menuntut adaptasi lebih cepat dari yang ia mampu berikan. Para pengamat melihat Bulega lebih sering berjuang melawan karakter Desmos edisi GP25 yang sangat teknis dan sensitif terhadap input bertingkat tinggi. Sesuatu yang baru bisa dikuasai pembalap setelah jam terbang tinggi. Pada akhirnya, banyak analis MotoGP sepakat, absennya Marc Marquez adalah pemicu kekacauan Ducati. Perannya bukan sekedar pencatat poin, tetapi juga sebagai pusat data, pengembang arah setup, dan tolok ukur performa dalam tim. Marquez dikenal mampu membawa motor ke batas maksimal dan memberi umpan balik teknis yang sangat spesifik, hal yang menjadikan Ducati terus berkembang sepanjang musim. Begitu Marc Marquez absen, arah pengembangan teknis Ducati seolah kehilangan kompas. Data telemetri berkurang, ritme balap melemah, dan para insinyur seperti kehilangan referensi. Alhasil, Bagnaia dan Bulega tidak hanya harus bertarung di lintasan, tetapi juga melawan setup motor yang tak lagi 100% optimal. Davide Tardozzi sendiri menyebut hasil ini sebagai pukulan telak bagi Ducati. Mereka terbiasa menutup musim dengan dominasi, tetapi tahun ini harus merasakan pahitnya ketidakpastian tanpa Marc Marquez. Valencia menjadi cermin bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Ducati benar-benar bergantung pada satu pembalap. Musim 2025 berakhir dengan ironi besar. Ducati memulai musim dengan harapan dan sukses juara lewat Marc Marquez, tetapi menutup musim dengan keruntuhan performa setelah kehilangan sosok tersebut. Tantangan besar kini menanti mereka, bukan hanya memulihkan fisik Marc Marquez, tetapi juga mengembalikan kestabilan sistem internal mereka. Dan jika Ducati tidak belajar cepat, musim 2026 bisa menjadi lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Let them get inside your head. Alex Marquez juara sprint race Valencia. Frankie Carchedi beri isyarat duo Marquez bakal di Ducati pabrikan. Siapa sangka, kemenangan di sprint race MotoGP Valencia 2025 bukan hanya memastikan dominasi Alex Marquez, tetapi juga membuka spekulasi besar. Apakah Ducati akan menyatukan kembali dua bersaudara Marquez dalam satu tim pabrikan? Komentar Frankie Carchedi setelah balapan membuat para penggemar MotoGP tak bisa tenang. Sprint race MotoGP Valencia 2025 berjalan dalam tempo tinggi sejak lampu start padam. Alex Marquez, yang memulai dari posisi kedua bersama tim satelit Gresini Racing, menunjukkan performa yang sangat matang dan agresif. Marco Bezzecchi dari Aprilia yang start dari posisi terdepan sempat memimpin beberapa tikungan awal, tetapi Alex dengan cepat membaca momentum.
Pada lap pembuka, ia melakukan overtaking klinis, bersih, terukur, dan memanfaatkan keunggulan Ducati di sektor akselerasi keluar tikungan. Setelah merebut posisi pertama, Alex Marquez langsung tampil tanpa celah. Pace konsisten dari awal sampai akhir, manajemen ban sangat stabil, racing line presisi tanpa manuver berbahaya, dan tidak memberi slipstream berarti kepada lawannya. Hasilnya, ia menjauh dari Pedro Acosta dan tak pernah benar-benar tersentuh hingga garis finish. Kemenangan ini bukan kemenangan kebetulan, melainkan bentuk kematangan yang semakin terbentuk sepanjang musim 2025. Frankie Carchedi, kru chief Fermin Aldeguer dan ex-kru chief Marquez saat di Gresini musim lalu tak tahan menahan rasa bangganya atas performa Alex. Dalam wawancaranya, Carchedi menegaskan bahwa musim 2025 adalah musim terbaik Alex Marquez di MotoGP karena kinerjanya meningkat pesat baik secara kecepatan maupun konsistensi. Hasil spin race di Valencia membuktikan ia siap bersaing di level pabrikan. Yang membuat pedok heboh adalah lanjutannya. Dengan kemampuan seperti ini, saya tak ragu Alex Marquez sangat berpotensi bergabung di tim pabrikan Ducati pada musim 2027. Bahkan, duet dengan Marc Marquez bukan hal mustahil. Pernyataan ini jelas bukan ucapan sembarangan. Carchedi mengenal kedua bersaudara Marquez dengan sangat baik gaya balap maupun karakter kerjanya. Salah satu alasan Carchedi begitu yakin adalah pencapaian Alex sepanjang musim. Ia berhasil konsisten naik podium, memaksimalkan potensi GP25 meski bukan pembalap pabrikan. Menyelesaikan musim di posisi kedua klasemen tepat di bawah Marc Marquez. Pencapaian setinggi ini dari pembalap satelit jelas luar biasa. GP25 memang motor kuat, tetapi dominasi tetap butuh skill dan stabilitas mental. Alex menunjukkan keduanya. Ada beberapa alasan mengapa wacana duo Marquez di Ducati pabrikan tidak terdengar fantastis. Alex semakin mirip Marc dalam manajemen balapan, terutama late braking yang agresif, corner entry stabil, minim melakukan kesalahan pada last laps, serta Alex tak lagi hanya mengandalkan intuisi. Ia kini paham kebutuhan setup, lebih komunikatif dengan teknisi, dan cepat menyesuaikan strategi pada setiap sesi. Dan tidak konsistennya Francesco Bagnaia di musim ini, jauh dengan Alex Marquez yang tampil gemilang. Kemenangan Alex Marquez di Sprint Race Valencia bukan hanya menegaskan dominasinya, melainkan membuka pintu besar bagi masa depannya. Frankie Carchedi, orang yang mengenal keluarga Marquez dengan sangat dekat, secara terang-terangan mengatakan bahwa Alex sangat layak naik pangkat ke Ducati pabrikan pada 2027. Dengan performa musim ini yang mengesankan dan finish sebagai runner-up di klasemen, masa depan Alex terlihat semakin cerah. Ducati mungkin saja tengah mempertimbangkan skenario paling menggemparkan. Marc Marquez dan Alex Marquez kembali bersatu, tapi kali ini di motor merah pabrikan. Let them get inside your head. Bos Ducati kesal dengan sikap Pecco Bagnaia di GP Portugal. Akhir pekan MotoGP Portugal 2025 ternyata menyisakan ketegangan di garasi Ducati. Di balik dominasi dan kemenangan Marc Marquez yang kembali menunjukkan kelasnya, justru ada nada kekecewaan dari Gigi Dall'Igna terhadap pembalap andalannya, Francesco Pecco Bagnaia. Bukan sekadar karena hasil yang buruk, melainkan karena cara Bagnaia menanggapi kegagalannya yang dianggap tidak sejalan dengan semangat tim. Sejak sesi latihan bebas, tanda-tanda sulit sudah terlihat. Pecco Bagnaia mengeluhkan kesulitan menemukan feeling dengan Ducati Desmosedici GP25. Meski sempat menunjukkan peningkatan kecil di kualifikasi, hasil sprint race menjadi tamparan keras. Bagnaia hanya mampu finish di posisi ke-8, jauh dari ekspektasi Ducati yang menargetkan podium di setiap seri. Namun puncak kekecewaan datang pada balapan utama hari Minggu, ketika Bagnaia yang sedang berada di posisi ke-4 justru terjatuh di lap ke-11. Ia gagal finish, menambah daftar DNF-nya menjadi 4 kali beruntun musim ini. Saya hanya berusaha keras mengejar Pedro, ujar Bagnaia seusai balapan. Saya tahu itu sulit karena mereka jauh lebih cepat dari saya. Tapi saya berusaha maksimal mungkin, dan saya tiba-tiba terjatuh karena terlalu memaksakan diri. Menariknya, Bagnaia kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Dall'Igna mengerenyit.
Lebih baik jatuh saat berada di posisi keempat daripada jatuh saat berada di luar 10 besar seperti di Australia atau Indonesia. Kalimat itu, meski terdengar sederhana, dianggap Gigi Dalnikna sebagai indikasi bahwa Bagnaia mulai menghilangkan semangat juangnya. Menurut sumber internal di paddock Ducati, Dalnikna dikabarkan kecewa dengan pernyataan tersebut. Baginya, tidak ada istilah lebih baik jatuh di posisi tinggi, karena setiap poin berharga terlebih untuk tim pabrikan sebesar Ducati. Gigi tidak marah karena Pecco jatuh, ungkap seorang anggota tim yang enggan disebut namanya. Ia kesal karena mendengar pembalap utama berbicara seperti seseorang yang pasrah. Sebagai manajer teknis dan arsitek di balik kesuksesan Ducati selama 1 dekade terakhir, Dalnikna dikenal sangat menghargai pembalap yang punya spirit fight until the end, semangat pantang menyerah yang menjadi DNA Ducati. Dan itulah sebabnya ia menunjuk langsung contoh dari garasi sebelah, Marc Marquez. Di saat Bagnaia berbicara soal lebih baik jatuh di posisi tinggi, Marc Marquez justru menunjukkan sebaliknya. Marc Marquez pernah mengalami insiden crash di Jerez dan Kota yang membuatnya kehilangan waktu berharga dan poin. Namun ia tak menyerah, kembali ke lintasan, dan tetap mengamankan poin untuk Ducati. Tak sampai di situ, Marc juga kerap kali crash saat sesi, namun bisa bangkit dan juara pada balapan. Marc menunjukkan arti sejati dari menjadi pembalap Ducati, ujar Dalnikna dalam wawancara internal pasca balapan. Dia tidak pernah menyerah, bahkan ketika semuanya tampak melawan. Itulah yang membuatnya istimewa. Sikap Marquez itu kontras dengan Bagnaia, yang justru mulai menghilangkan arah dan kepercayaan diri setelah serangkaian hasil buruk. Dari juara dunia 2 kali berturut-turut, kini Pecco tampak seperti bayangan dari dirinya sendiri. Secara teknis, banyak analis GP MotoGP menilai masalah utama Bagnaia bukan pada kecepatannya, melainkan pada cara dia beradaptasi dengan karakter GP25. Motor baru Ducati itu